Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan wa munzilil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih Islamic Center yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya, khususnya shaum Ramadan, salat berjamaah, tilawatul Quran, sedekah, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta dilipat gandakan pahalanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, shaum Ramadan adalah ibadah ruhaniyah, hubungan langsung kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah ada bermacam-macam. Salat ibadah jasadiyah, kita gunakan jasad kita ibadah. Kemudian haji ibadah jasadiyah dan maliyah, kita gunakan jasad kita dan juga pakai duit. Ibadah shaum Ramadan adalah ibadah ruhaniyah, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah karena aku dan aku yang akan membalasnya. Sehingga tidak pernah ada yang tahu berapa sih pahalanya orang shaum Ramadan. Nggak pernah ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, satu hari saja ada orang Islam yang tidak puasa dengan sengaja tanpa alasannya dibenarkan oleh agama, maka dia tidak akan dapat menebusnya seumur hidup. Nah, ibadah shaum Ramadan itu adalah ibadah hubungan langsung kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mengatakan Ramadan kita jadikan madrasah ruhaniyah. Ramadan kita jadikan sebagai tempat pendidikan jiwa. Contohnya, kita belajar patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan saum Ramadan. Kita belajar ikhlas kepada Allah dengan saum Ramadan. Bu, sekali waktu ibu di rumah nggak ada suami, tidak ada anak. Jam 2 siang lagi laparnya luar biasa, kebetulan terlambat sahur, jadi tidak terlambat bangun, jadi tidak sahur. Jam 2 siang lapar bukan main, haus luar biasa. Di kulkas ada air dingin, di magic jar nasi hangat masih ada 2 piring. Buka lemari makanan, rendang telur masih ada 2. Telurnya halal, ibu beli dari uang yang halal. Nasinya halal, ibu beli dari uang yang halal. Semuanya serba halal. Tapi kata Allah, kau lagi puasa, tidak boleh makan dan minum di siang hari.
Saya mau tanya, dalam keadaan begini ibu mengikuti hawa nafsu apa patuh kepada Allah, Bu? Bu, yang mana ibu pilih? Patuh kepada Allah. Hawa nafsu kalah. Saya harus tunduk patuh kepada Allah walaupun saya sangat lapar, walaupun saya sangat haus. Kalau saya makan gak ada yang lihat manusia itu. Kalau saya minum manusia tidak ada yang tahu. Tapi Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kagak jadi. Berarti kita betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang Bapak, bini yang kita nikahi dengan sah, syaratnya cukup, rukunnya sempurna. Ya kan ada orang yang nikah syaratnya nggak cukup. Contohnya pernikahan beda agama. Karena syaratnya nikah yang sah itu adalah harus sama-sama Islam. Wala tankihul musyrikati atta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyriki walau a'jabatkum. Jangan sekali-kali hai laki-laki kau nikahi wanita musyrikah. Sungguh budak sahaya yang hitam legam tidak cantik sekalipun tapi beriman lebih baik daripada wanita cantik yang mengagumkanmu tapi dia musyrik. Wala tunkihul musyrikina atta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Hai para wali, jangan kau nikahkan anak gadismu, anak perempuanmu kepada laki-laki yang musyrik. Sungguh budak sahaya yang hitam legam tidak ganteng tapi beriman lebih baik daripada orang yang mengagumkanmu tapi dia musyrik. Ayat ini menandakan tidak sah pernikahan beda agama. Jadi kalau ada orang Islam dengan nikah dengan orang Kristen sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Hubungan badannya namanya zina. Sama tuh Jokowi sama bininya tuh. Jokowi kan baru aja masuk Islam, bininya sampai sekarang masih Kristen. Kafir bininya sampai sekarang. Saya nggak ngerti deh kalau ada orang Islam yang milih dia, nggak ngerti saya. Apa bahlul, apa PA, nggak ngerti saya itu. Zina setiap hari. Suami istri beda agama, zina setiap hari. Kalau saya sih kalau ada yang orang tukang zina, ketua RT juga saya gak pilih. Mau jadi ketua RT, dia tukang zina, saya gak pilih. Gak boleh. Tuh. Jadi pernikahan beda agama tidak sah. Tapi hati-hati hadirin kaum muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. RUU KKG sekarang sudah masuk DPR. Rancangan undang-undang kesetaraan gender sudah masuk DPR. DPR lagi mau godok. Itu kalau sampai gol itu sangat bahaya. Satu diantaranya ialah menghilangkan kalimat agama di dalam KTP. Jadi nanti undang-undang itu menyatakan pemerintah tidak usah meletakkan dan menulis agama di setiap KTP. Jadi nanti kita tidak tahu lagi orang itu Islam atau bukan. Yang kedua, kalau sampai gol ini sangat berbahaya. Pemerintah harus mengesahkan pernikahan beda agama. Berarti mengesahkan perzinahan. Yang ketiga, pemerintah hendaknya mengesahkan pernikahan sejenis. Laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Saya nggak ngerti gimana caranya itu.
Loh, ini sangat berbahaya. Tapi yang jelas saya ingin menjelaskan, pernikahan beda agama tidak sah. Kalau ada suaminya Islam, istrinya Kristen, tidak sah pernikahannya, alias setiap hari dia berzina laki-laki dengan wanita itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke pokok persoalan. Istri yang kita nikahi dengan sah, syaratnya cukup, rukunnya sempurna, sah. Kira-kira kalau kita tidur sama istri kita yang sah itu dosa apa pahala? Dosa apa pahala? Pahala. Bahkan saya baca kitab, kalau hubungan badan suami istri pada malam Jumat itu pahalanya sama dengan membunuh Yahudi dalam peperangan sebanyak 70 Yahudi. Jadi nggak usah ke Palestina, di rumah aja Yahudi banyak, kita bunuhin aja udah gitu. Malam Senin hubungan badan suami istri sama-sama menyenangkan, pahalanya sama dengan membunuh Yahudi dalam peperangan sebanyak 40 Yahudi. Selain malam Jumat dan malam Senin 10, lumayan, jangan disia-siakan. Habis dah Yahudinya dah. Jadi istri yang kita nikahi dengan sah itu hubungan badannya jadi pahala. Tapi ketika siang hari di bulan suci Ramadan, nafsu sedang memuncak, syahwat sangat tinggi, istri juga mau, kira-kira nih kita lagi puasa, saya mau tanya nih bapak-bapak nih, bapak-bapak hubungan badan ikutin hawa nafsu atau tunduk patuh kepada Allah? Tahan dulu, nanti malam aja. Kira-kira ikut Allah apa ikut hawa nafsu? Ikut Allah. Makanya Ramadan itu kita belajar patuh kepada Allah, kita belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan kalau udah ikhlas enak banget, lagi susah ibadat, lagi kaya juga ibadat, lagi sendiri ibadat, lagi rame-rame juga ibadat, punya istri ibadat, tidak punya istri juga ibadat. Ikhlas. Contohnya Nabi Allah Ayyub alaihi salam, ketika iblis datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata iblis, Tuhan, ya apa iblis panggil Ib aja dah, apa itu Ayub hambamu itu ibadah karena kekayaannya, karena kau berikan kekayaan melimpah ruah dengan istri-istri yang cantik, dia jadi rajin ibadah. Coba kalau dia tidak jadi orang kaya, dia tidak akan ibadah. Bener ya? Bener Tuhan. Kalau gitu ente uji aja dah. Akhirnya iblis dikasih izin sama Allah menghabisi seluruh harta Nabi Ayub alaihissalam. Sawahnya yang begitu hebat luar biasa terbakar semuanya, habis. Hewan ternaknya yang banyak habis semua. Jatuh miskin Nabi Ayub. Begitu udah miskin, iblis datang ke Nabi Ayub. Dia lihat Nabi Ayub lagi sholat. Kata iblis, Yub, ente masih rajin aja ibadah. Memang kadang apa? Kalau dulu mah ente ibadah, ente kan kaya, enak. Sekarang harta ente habis, kekayaan ente habis, diambil sama Allah. Yang ente sembah, ngapain nyembah Allah? Dia udah bikin ente susah. Nabi Ayub jawabnya bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Ayub jawabnya alhamdulillahilladzi a'thani wa akhadha minni. Orang kalau ikhlas begitu,
Segala puji bagi Allah yang telah pernah memberikan aku kenikmatan kekayaan, kenikmatan kesenangan, dan sekarang dia mau cabut lagi dari aku. Alhamdulillah, aku tidak berubah, tetap ibadah. Orang kalau ikhlas begitu. Ini kadang-kadang kita kan gagak, lagi miskin rajin sholat, udah kaya aja kena klub mulu dah dua. Elah, ada yang begitu di sini? Insya Allah nggak ada. Jadi kalau orang ikhlas begitu, jangankan lagi harta, nyawa kita kalau Allah Ta'ala mau ambil, bisa tidak kita tolak? Gak bisa. Makanya orang mau sombong, dia merasa hebat, dia sombong. Kalau Allah Ta'ala mau ambil napasnya 5 menit aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku cuma punya usaha dan doa ya Allah, selanjutnya apapun ketentuanmu ya Allah, saya siap menerima ya Allah. Itu kan kalau orang Islam yang beriman begitu. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min kana amruhu kulluhu khair, in asaba'u syarrah syakara fakana khairan lahu, wa in asaba'u syarrah sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengagumkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapnya luar biasa kata Nabi. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, karunia Allah, nikmat dari Allah, dia syukuri itu nikmat, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, itu adalah yang terbaik. Dan ketika dia mendapatkan musibah, bala, malapetaka yang dia tidak inginkan, tetap dia sabar, ini ketentuan Allah, dia terima, dia ambil hikmahnya, itu adalah yang terbaik. Itu orang yang beriman kepada Allah. Nah, mari di bulan Ramadan ini kita belajar dan ikhlas. Belajar apa? Belajar ikhlas. Rizki kita kan lain-lain. Artis sama artis rizkinya beda. Pedagang sepatu bersebelahan. Ini dagang sepatu, ini dagang sepatu. Rizkinya beda apa sama? Beda. Penceramah juga sama. Saya dulu bersama almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, karena dulu ada yang memantau setiap saya dakwah, karena akan diberikan doktor honoris causa waktu itu dari Universitas Hasanuddin, ikut. Jadi sekali waktu saya ceramah di Cibitung bersama Ki Haji Zainuddin MZ almarhum. Ceramahnya sama-sama setengah jam, dan kebetulan saya lihat sendiri nilainya. Kebetulan nilainya juga nggak beda. Begitu pulang kata Ustaz Zainuddin MZ, Ji, lo naik mobil gua, tuh jemputan nggak usah nganterin lo lagi. Emang kenapa bang? Pokoknya mobil gua dah, gua mau begadang rumah lo. Iya dah bang. Nggak taunya di mobil suruh buka amplop saya. Dia bilang, lo buka amplop lo. Kenapa sih bang? Buka, gua mau lihat. Saya buka 750.000. Ingat saya tahun 92 tuh di Cibitung. Dia buka amplop 10 juta. Lain dia. Dia bilang, "Nah gimana nih? Gue 10 juta, ceramahnya sama. Lu 7,5." Ya udah bang, rezeki lu lain sama gue. Lu kan bini lu banyak. Gitu tawa dia. Akhirnya saya ditambahin sih, nih gue tambahin 1 juta. Alhamdulillah. Artinya kita nggak boleh iri hati sama siapapun. Apa yang ada kita terima aja. Kan Nabi menyatakan, "Irdha bima qasamahullahu laka takun aghnan nas." Ridha, rela saja, ikhlas saja dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia yang paling senang di dunia. Enak, nikmat. Orang yang kaya belum tentu bahagia. Orang yang sederhana hidupnya, mungkin hampir dikatakan miskin, belum tentu dia susah. Saya kadang-kadang kalau bukan bulan puasa, dari rumah saya jalan ke pasar.
Itu orang yang pada dagang sendal yang harganya 20.000 tuh, lagi keberesin tuh. Langsung di sampingnya ada tukang nasi. Dia makan nasi sepiring gede tuh. Pakai sayur kuning doang tuh, labu sama telur satu. Nikmat dia makan, saya aja belum makan. Dia udah nikmat. Saya bilang, inilah luar biasanya. Ternyata kalau rizki, kesenangan itu nggak bisa dikuasai oleh manusia. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi yang pertama-tama, dengan saum Ramadan kita belajar ikhlas. Kemudian dengan saum Ramadan kita belajar tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh tadi, kagak boleh makan, kita nggak makan. Tidak boleh hubungan badan, kita tidak hubungan badan. Kenapa? Patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal makanannya halal, istri kita juga halal. Nah, sekarang saya tanya nih jamaah di sini semuanya nih, mau tunduk patuh tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau tunduk tidak? Harus tunduk. Kalau tidak tunduk dengan aturan Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, tidak mau jadi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, tidak mau diatur dengan Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kita harus tunduk patuh kepada Al-Quran. Sekarang saya tanya, kita puasa, kenapa kita puasa? Karena diwajibkan oleh Allah? Iya. Dari mana kita tahu diwajibkan oleh Allah? Dari Al-Quran. Benar. Berarti kita tunduk kepada Al-Quran. Sekarang saya tanya lagi, kalau kita mampir nih di rumah seseorang, kita disediakan makanan, enak, orang kaya, lalu dikasih tahu, Pak, ini daging babi. Di situ makanannya dibilang enak, tapi daging babi. Ini sayurnya juga pakai minyak babi. Saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu makan apa enggak tuh? Makan apa enggak? Kagak. Kenapa enggak makan? Karena haram. Taunya dari mana? Dari apa? Dari Al-Quran. Berarti kita patuh kepada Al-Quran. Jelas, bagus, babe haram. Saya tidak akan makan babe. Kenapa? Dilarang oleh Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran pegangan hidupnya umat Islam. Pas. Sekarang saya tanya lagi, saya tanya lagi, di dalam memilih pemimpin diatur tidak di dalam Al-Quran? Di dalam memilih pemimpin diatur tidak di dalam Al-Quran? Tuh, diatur dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memilih pemimpin orang kafir yang tidak beriman. Kata Allah dalam Al-Quran, bukan kata Fakhrur Razi. Al-Quran menyatakan haram memilih pemimpin yang bukan beragama Islam. Paham? Paham? Terserah, kalau nggak patuh kepada Al-Quran ya kafir, begitu doang. Begini hadirin sekalian, saya ini cuma ngasih tahu doang karena kewajiban. Kalau saya nggak ngasih tahu, saya dosa. Begini, tanggal 20 September
kan ada pilkada. Calonnya ada 2. Yang pertama-tama namanya Fauzi Bowo, dan calon wakilnya Nahrawi namanya. Dua-duanya jelas beragama Islam dan ibadahnya kita udah lihat, udah pasti ya, hakul yakin dia adalah orang Islam. Saya cuma ngasih tahu nih, saya cuma ngasih tahu karena kewajiban saya, umat Islam harus tunduk kepada Al-Quran. Dua-duanya orang Islam, ibadahnya kita udah tahu rajin. Nah, calon yang kedua ada Jokowi, calon wakilnya namanya Ahok. Jokowi itu menurut berita BBC tanggal 13 ya kemarin, Jokowi ternyata juga namanya Akwan, orang Cina juga. Jokowi, dia baru aja masuk Islam, mungkin karena mau ikut pilkada, kita nggak tahu ya. Kemudian wakilnya Ahok, jadi Jokowi itu keturunan Tionghoa juga karena bapaknya Tionghoa dia. Ini disiarkan langsung oleh radio BBC London. Ternyata Jokowi itu bapaknya adalah Tionghoa dan sampai sekarang agamanya bukan Islam. Jokowi istrinya bukan Islam. Nah, ini Ahok Tionghoa juga, agamanya Kristen. Saya mau tanya sekarang, ayatnya tadi saya udah bacain ya. Kita nih harusnya ya sudah tidak lagi mikirin partai, mau partainya apa terserah. Kita tidak lagi mikirin suku sekarang, tidak dikotak-kotakan, jangan. Kita mau suku apa aja, kalau orang Islam adalah saudara. Nahnul muslimuna ikhwah, kita orang Islam semuanya saudara. Mau NU, Muhammadiyah, mau PDIP, mau P3, mau Golkar, PKS, kemudian yang namanya PBB ya, PKB, partai apapun kalau dia beragama Islam itu berarti saudara kita. Jumlah umat Islam di Jakarta itu 85%. Anggaplah yang bahlul 5%. Yang bahlul 5%. Terus ada lagi 5% yang PA. Kelotokan, nggak pakai pikiran gitu ya, masih 75. Loh, pertanyaannya sekarang, apakah di Jakarta ini benar-benar orang Islam betul-betul Islam? Karena kalau dia beragama Islam harus tunduk patuh kepada Al-Quran. Ibu kasih tahu saudara ibu, ibu kasih tahu anak ibu, ibu kasih tahu mantu ibu. Kita jangan bicara partai, kita jangan bicara suku, kita jangan bicara yang namanya ormas, kita jangan bicara yang lain. Kita bicara, kita orang Islam harus tunduk patuh kepada Al-Quran. Kalau tidak patuh, kata Allah, diponis kita orang kafir. Maka kalau itu berarti orang Islam akan memilih yang beragama Islam. Betul gak tuh kira-kira? Betul gak tuh kira-kira? Harus begitu.
Dan jangan malu-malu, ustadz-ustadz juga nyampein jangan malu-malu. Ini Al-Quran. Oh, di Learning Tech ketua DMI bilang masjid tidak boleh dijadikan alat untuk kampanye. Ini bukan kampanye. Saya ngasih tahu umat Islam, berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran, ikutlah aturan Al-Quran. Kalau kalian tidak patuh kepada Al-Quran, kalian tidak mau pegang Al-Quran sebagai pegangan hidup, kalian divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ingin menyelamatkan umat Islam. Yuk umat Islam patuh kepada Al-Quran, pilih yang benar-benar Islam. Jadi kalau ada pemilihan RT, ada yang satu kafir, yang satu Islam, wajib pilih Islam. Ada pemilihan RW, yang satu Islam, yang satu kafir, wajib pilih Islam. Oh, dia orang baik, hati-hati. Orang baik belum tentu benar. Penipu itu kalau lagi ngomong paling baik penipu. Orang mau pulang kampung aja, wah, dideketin, kita diajak ngobrol, enak. Dia orang suka nyumbang masjid, ngomongnya enak. Lagi kita asyik, diajak minum deh, Pokari. Saya bawa Pokari nih, minum deh. Begitu minum, pingsan, mendusin di rumah sakit, tas uang udah hilang. Memang begitu. Di mana-mana juga orang kalau mau jahat nggak terang-terangan, pura-pura dulu. Itu di busway yang jadi copet itu yang pakai dasi. Keren, duduk pakai tas icolak lagi, nggak tuh kita mulai begitu dia. Nah, oleh karenanya kita bukan bicara baik, kita bicara benar atau tidak. Nah, oleh karenanya mari kita tunduk patuh kepada Al-Quran, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, mari kita jadikan Al-Quran sebagai imam kita, supaya nanti di dalam kubur kita mudah menjawab ketika ditanya oleh malaikat, wa ma imamuka, siapa imammu? Al-Quranu imami, Al-Quran adalah imam aku. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.